Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Zara Maharani, student of Economic Education from Universitas Negeri Padang. So this time, I want to explain material about telecommunication and networks, internet, extranet, intranet, and wireless revolution. First material about telecommunication and networks. Telecommunication is a technique of sending or delivering information over long distance from one place to another in the form of writing, sound, image, or other objects. A communication network is a resource that can be used simultaneously or shared by a number of end users to communicate with other users whose locations are far apart. Not all users use the network at the same time. Therefore, it is logical that this very important network research is shared. Jadi, di sini telekomunikasi merupakan teknik pengiriman atau penyampaian informasi dalam jarak jauh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, bisa berupa tulisan, suara, gambar, atau objek yang lainnya. Seperti contohnya itu ada komputer, handphone, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian kita lanjut saja ke bentuk-bentuk dari telekomunikasi. Form of telecommunication. First, one-way communication or simples. The sender and receiver of information cannot establish continuous communication through the same medium. Jadi yang pertama itu ada komunikasi satu arah atau simples. Jadi komunikasi satu arah ini merupakan pengiriman dan penerimaan informasi yang tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya itu ada pager, televisi, dan radio. Okay, the second, two-way communication or duplex. The sender and receiver of information can establish continuous communication through the same medium. Nah, jadi yang kedua ini ada komunikasi dua arah, yang mana pengiriman dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contohnya telepon, VoIP, dan video call. Nah, jadi kan komunikasi dua arah ini kita bisa saling jawab-menjawab. Nah, bedanya dengan komunikasi satu arah atau simplex tadi, dia hanya menerima, tapi kita tidak bisa mengirim satu sama lain atau berkomunikasi satu sama lain seperti televisi dan radio tadi. Kita hanya menerima informasi yang ada pada penyampaian mereka. Next, third, semi-two-way communication or half duplex. The sender and receiver of information communicate alternately but continuously. Nah, jadi yang ketiga itu ada komunikasi semi dua arah atau half duplex. Jadi pengiriman dan penerimaan informasi berkomunikasi secara bergantian, namun tetap berkesinambungan, seperti handy-talkie, fax, and chat room. Jadi komunikasi semi dua arah ini kita berkomunikasi dengan banyak orang, tapi kita bergantian untuk saling berbicaranya. Seperti handy-talkie kan, dalam satu handy-talkie itu kita bisa saling mendengar informasi dari beberapa orang. Okay, next material about type data communication and computer networking. The first, LAN, local area network. So, LAN or local area network is a computer network whose network only covers a small area, such as a campus, computer network, building, office, and house, and school or smaller board. Nah, jadi LAN atau Local Area Network adalah jaringannya hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, gedung kantor, dalam rumah, sekolah, atau tempat yang lebih kecil. Sebenarnya ini bukan tempat yang lebih kecil, cuman masih ada yang lebih besar lagi, makanya seperti komputer kampus, gedung kantor, itu mungkin masih tergolong kecil dalam tipe komunikasi data dan jaringan komputer ini. Nah, the next, MAN, Metropolitan Area Network. MAN is a network within a city with high-speed data transfer, which connect various locations such as campus, office, government, and so on. A MAN network is a combination of several LANs. The range of this MAN is between 10 to 50 km. This MAN
is the right network to build a network between offices in one city, between factories or agencies and headquarters within its reach. Nah, jadi MAN ini adalah suatu jaringan dalam suatu kota seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN yang mana jangkauan dari MAN ini antara 10 sampai 50 km. Nah, jaringan ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam suatu kota, antara pabrik atau instansi, dan juga kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Next, fourth, WAN, Wide Area Network. WAN is a computer network that covers a large area, for example, a computer network between regions, cities, or even countries, or can also be defined as a computer network that requires routers and public communication channel. Nah, WAN atau Wide Area Network ini adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Fifth, GAN, Global Area Network. So, GAN is a network that connects countries around the world, and GAN speed vary from 1,5 Mbps to 100 Gbps and cover thousands of kilometers. Nah, GAN merupakan suatu jaringan yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Kecepatan GAN bervariasi mulai dari 1,5 Mbps sampai dengan 100 Gbps dan cakupannya mencakup ribuan kilometer. Jadi GAN ini merupakan jaringan yang paling besar. Nah, setiap komputer pada jaringan berisi perangkat antarmuka jaringan untuk menghubungkan komputer ke jaringan. Nah, media koneksi untuk menghubungkan komponen jaringan dapat berupa kabel telepon, kabel koaksial, atau sinyal radio. Nah, setiap operasi jaringan merutekan dan mengelola komunikasi di jaringannya dan mengkoordinasi sumber jaringan. Sistem operasi jaringan dapat berada di setiap komputer dalam jaringan, yang terutama di komputer server khususnya untuk semua aplikasi di jaringan tersebut. Nah, server sendiri itu adalah komputer di jaringan yang menjalankan fungsi jaringan yang penting untuk komputer klien, seperti menampilkan halaman web, menyimpan data, dan menyimpan sistem operasi jaringan itu sendiri. Okay, next. Internet, extranet, and extranet. So, first, Internet. Internet is the widest network of information technology system that allows devices around the world to connect to each other. Publicly accessible Internet network transmit data using the Internet Protocol or IP standard. Nah, jadi kita masuk ke internet, extranet, dan intranet. Jadi, internet ini merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet, dan informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide atau web, kemudian baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. And next, extranet. Extranet, an information technology network that is narrower and more private than the internet. Intranet make it possible to create a corporate digital workshop that catalyze people, document, tools, conversation, and project within the company. Nah, kemudian itu ada intranet, yang mana jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding dari internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusat pada setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam suatu perusahaan.
Intranet biasanya akan memulai dengan menerbitkan halaman web tentang acara perusahaan, kebijakan kesehatan, dan keselamatan. Dengan kata lain, intranet bisa dimanfaatkan sebagai portal yang menyediakan akses ke semua hal yang dibutuhkan para pekerja. Kemudian, extranet. An internet that can be accessed by some people from outside the company or may be served by more than one organization. Slightly broader than an internet, and extranet is able to create a private network of people with an interest in the company, both internal and external clients, vendors, suppliers, partners, and so on, to communicate with each other. Nah, jadi yang terakhir itu extranet, yang mana ini adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Sedikit lebih luas dibanding intranet dan extranet, mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan, baik internal maupun eksternal, seperti berhubungan dengan klien, vendor, pemasok, mitra, dan sebagainya, untuk saling berkomunikasi. Okay, the last material about wireless revolution. The wireless revolution is paradigm shift from wired to wireless technologies that began in the 1990s. This revolution is characterized by the emergence of digital wireless network and commercial wireless technologies such as cellular phones, pagers, and wireless computer networks. The wireless revolution refers to massive transformation in communication technology that enables the transformation of information without the use of wires. It has changed the way we communicate, work, and live. Here are some key aspects of the wireless revolution. The first, mobile technology development, Bluetooth and short range technology, Internet of Things or IoT, satellite communication, near-field communication, social and economic impact, challenge and issue, and then future technologies. Nah, jadi revolusi nirkabel adalah pergeseran paradigma dari teknologi kabel ke teknologi nirkabel yang dimulai pada tahun 1990-an. Revolusi ini ditandai dengan munculnya jaringan nirkabel digital dan teknologi nirkabel komersial seperti telepon seluler, pager, dan jaringan komputer nirkabel. Revolusi nirkabel mengacu pada transformasi besar-besaran dalam teknologi komunikasi yang memungkinkan transmisi informasi tanpa menggunakan kabel. Ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup. Nah, untuk aspek-aspek kunci yang ada pada revolusi nirkabel ini yaitu yang pertama, perkembangan teknologi seluler. Nah, pada perkembangan ini itu adanya evolusi dari 1G atau analog hingga 5G atau kecepatan tinggi dengan latensi yang rendah. Kemudian ada WiFi dan jaringan area lokal nirkabel yang mana memungkinkan konektivitas internet tanpa kabel di rumah dan tempat umum. Kemudian yang ketiga, Bluetooth dan teknologi jarak pendek. Nah, ini merupakan konektivitas nirkabel untuk perangkat pribadi. Kemudian ada Internet of Things yang mana menghubungkan perangkat sehari-hari ke internet. Kemudian ada Near Field Communication yang memungkinkan transaksi tanpa kontak dan berbagi data jarak dekat. Kemudian yang ketujuh ada dampak sosial dan ekonomi. Nah, pada revolusi nirkabel, dampak sosial dan ekonomi, transformasi dalam cara bekerjanya itu dalam kolaborasi jarak jauh dan remote work. Kemudian adanya perubahan dalam industri seperti e-commerce, vintage, dan telemedicine. Nah, kemudian yang ke-8 ada tantangan dan isu. Nah, tantangannya itu adanya keamanan data dan privasi data, kemudian spektrum, frekuensi, dan regulasi, kemudian konsumsi energi dan dampak pada lingkungan. Dan yang terakhir yaitu teknologi di masa depan. Nah, revolusi nirkabel pada teknologi masa depan itu ada 6G
dan beyond, kemudian komunikasi kuantum, jaringan mesh, dan ad-hoc. Jadi, revolusi nirkabel terus berlanjut dengan inovasi baru yang akan muncul secara konstan dan mendorong perubahan lebih lanjut dalam masyarakat dan ekonomi global. So guys, I think enough for me, and I hope my explanation can be understand. And let's say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Thank you for watching.
So guys, I think enough for me, and I hope my explanation can be understand. And the last say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Thank you for watching.